Halo, selamat malam. Ketemu lagi di IG Live hari ini Minggu tanggal 15 Maret 2026. Iya, udah banyak yang pada mudik nih teman-teman. Bursa juga tinggal 2 hari lagi ya teman-teman ya. Gimana nih? Yang masih di jalan atau yang lagi udah mudik, udah sampai kampung halaman? Ya emang bau-baunya udah bau-bau liburan ya teman-teman. Halo, halo Michael. Ya, oke, semangat ya. Tinggal 2 hari lagi, yuk kita lihat IHSG dan saham-sahamnya. Tadi ada yang tanya, Senin gimana nih? Besok kemana nih IHSG? Ya, kalau ngelihat di chart sih dan ngelihat situasi geopolitik, rasanya potensi pelemahan itu masih ada ya. Yuk kita lihat chartnya ya teman-teman. Balik. Nah ini dia. Jadi ini adalah IHSG ya. Kan tanya IHSG besok kemana? Saya zoom sedikit biar teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah chart weekly ya, chart mingguan. Jadi minggu ini IHSG ditutup melemah di level pas banget. Ini level Fibonacci 7145, kemarin ditutup di 7137. Masih ada potensi untuk IHSG ke area support ini di 7040. Apalagi waktu di bulan Juli 2025 ini kan dia naiknya pakai gap ya. Jadi masih ada potensi untuk dia menutup gap ini di sampai ke Fibonacci 7040. Terus emang masih ada gap lagi nggak? Ya di 6686 ini masih ada gap sih di sini. Jadi support IHSG itu ada di Fibo 7040, 6792 sampai di sini. Ini rendengan ya, 6792 sampai 6592 di sini ada rendengan namanya Fibonacci cluster di situ ya. Jadi masih ada potensi sih IHSG untuk pelemahan menguji yang terdekat di 7040 dulu gitu ya. Iyalah, sebenarnya juga udah bau liburan udah kencang ya. Dan Dani fokus liburan betul. Saya nih cuman mau konsisten aja nih teman-teman ya, karena bursanya besok masih buka. Ayo cus lah IG live sebentar ya. Nanti minggu depan saya juga libur IG live-nya ya teman-teman. Nanti baru IG live lagi 2 minggu dari sekarang gitu. Untuk kelas Happy Trade Faster juga libur ya minggu ini ya teman-teman. Jadinya kita libur. Kita Happy Trade Faster lagi nanti sehabis libur lebaran. Jadi kita fokus liburan dulu, ngabisin waktu sama keluarga gitu ya. Jadi ya ini sebentar ya, kita IG live sebentar, terus kita mau lihat saham apa nih. Coba ya, saya mau lihat ini kemarin deh yang banyak masih nanya ya, Bumi. Kalau ngelihat kayak gini, ini adalah chart daily. Jadi ngelihat begini, buminya itu masih, teman-teman lihat ya, dia masih kalau ada kenaikan hanya sifatnya sementara ke area Fibonacci, terus abis itu masih melemah lagi. Nah kalau bumi ini supportnya di 214 terus di 142 gitu sih. Jadi masih seperti itu ya. Ini ada yang tanya BBNI sama BBRI. Iya, ini apalagi mungkin sekarang kan lagi banyak acara bukber, jadi lagi pada bukber, paham banget gitu ya. Emang udah kencang banget suasana liburan ini, tapi kita semangat 2 hari lagi nih IHSG. Nah untuk BBNI itu kunciannya selalu 4260 nih ya teman-teman, level ini, dan kemarin dia ditutup di 4240. Jadi BBNI itu sideways udah panjang banget udah setahun ya, dari bulan Maret 2025 dia tuh bergerak di rentang ini Fibonacci 3870 4430 4600. Jadi di rentang sini-sini aja ya. Untuk BBNI gerakannya seperti itu ya. Supportnya di 4150, 4090, 3870, resistennya 4430. Jadi BBNI gerakannya gitu-gitu aja sih. Hans Porayal ya.
Terus apalagi kita lihat BBRI ya. Jadi emang Big Bang ini lagi tertekan nih. Kemarin kan kita sempat lihat inverted head and shoulder di sini. Kan kelihatannya mau naik ke atas, tapi inilah kita kalau lagi belajar chart pattern memang kita harus menunggu konfirmasi, dan ternyata nggak confirm teman-teman, malah cuman false breakout terus turun lagi ke bawah. Nah, kalau lihat kayak gini, kita lihat masih ada potensi kemana support berikutnya ke 3360. Ini adalah area waktu kemarin MSCI itu ya, dia rendah sampai di sini gitu. Jadi ngelihat bentukan pergerakan kemarin rasanya potensi pelemahan tuh masih terbuka. Ibaratnya ini candle kayak Superman tuh lagi terbangnya, kepalanya masih mengarah ke bumi. Kira-kira gitu untuk BBRI ya. Terus Telkom Telkom ini chart daily tertahan di support 2960 ya. Dari semingguan kemarin tertahan di sini. Kalaupun ada rebound, Telkom akan terbuka potensi menguji kisaran 3200-an gitu ya. Tapi kalau misalnya dia terus melemah, support berikutnya ada di kisaran 2880 sampai 2510 itu ya untuk Telkom. Terus Anwar. Bentar ya, saya catat dulu. Telkom TOSK. Ini teman-teman nih tetap semangat nih ya. Walaupun hari Minggu udah mau liburan, tetap masih semangat nih kita ngeliatin market, ikut IG live ya. Semangat buat kita semua. TOSK juga masih sideways. Kalau teman-teman lihat chartnya seperti ini adalah chart daily. Supportnya ini ya pakai Fibo, kelihatan tangga-tangganya ada di 63, 61, 58, resistennya 71. Jadi TOSK ini nggak bisa berhasil tutup di atas 71. Selama dia belum bisa berhasil tutup di atas 71 ya potensinya bergerak ke tangga-tangga di bawah ini gitu ya untuk TOSK. Terus BKSL, Johnson Wang. BKSL. Jadi teman-teman liburan pada kemana nih? BKSL masih OTW tes, masih ada potensi tes 104. Kalau kita lihat ya BKSL dari sejak Desember 2025 swingnya nih swing turun ya teman-teman. Jadi kenaikan yang ada sifatnya hanya sementara. Ini ya saya coba gambarin biar teman-teman bisa lebih jelas melihat arahnya si BKSL tuh ya. Jadi kalau nggak kelihatan ya, bentar ya, tuh kelihatan garisnya nih. Jadi kalau kayak gini dia naiknya tuh hanya naik sementara terus turun lagi. Jadi swingnya tuh swing turun gitu. Coba saya bikinin channel ya, kira-kira begini jalur pergerakannya BKSL ya. Oke. Dan Dani MBMA. Siap. MBMA. Nih MBMA udah ada skenarionya. Jadi MBMA ini adalah chart daily. MBMA itu supportnya di kisaran 635 560. Saat ini 705. Jadi kalau dia melemah masih ada potensi ke sini tes 635 nih. Kalau dia rebound tes 710. Nih MBMA. Ya. Potensi pergerakannya seperti itu untuk MBMA. Terus Archie. Kita lihat Archie. Oh, banyak nih di bawah. Bentar ya. Saya baru sampai Daniel. Saya baru sampai di Daniel ya, Archie. Kita lihat Archie. Sama ya, Archie sama kayak barusan kita lihat kayak gini tuh. Jadi arahnya ke bawah. Swingnya tuh masih lagi swing turun sih. Coba saya lihat. Nah, seperti ini. Ya. Kalaupun ada rebound 1770, supportnya 1530, 1355. Ini enaknya pakai Fibonacci gitu ya. Nah, mumpung nih lagi lebaran, teman-teman yang nggak kemana-mana atau di rumah
bisa nambah-nambah ilmu, upgrade diri, bisa belajar Fibonacci. Ada bukunya di Shopee saya, dan Tokopedia juga ada, linknya ada di bio IG saya gitu. Kan mumpung marketnya tutup, jadi kita bisa belajar lebih tenang gitu ya. Kayak gitu ya. Inet Archie udah ya. Sekarang kita lihat Inet sama teman-teman. Nih emang nih saham-saham emang lagi pada swing turun tuh, kelihatan nih. Saya bikin, jadi kalaupun ada rebound sementara, masih belum ada reversal. Jadi Inet kalau misalnya ada rebound di atas support terdekat itu 304, tapi resisten terdekat 304, supportnya 226 193 gitu ya. Arul untuk Inetnya. Terus VG, bacanya VG apa VG nih? BRMS ya, kita lihat ya BRMS nih ya. Kalau kita gambar trend line, dia udah putus, udah tutup di bawah garis trennya gitu. Nih yang ini ya untuk BRMS ya, sampai di area 4618 ya udah. Nah sekarang lagi swing turun nih ya kan, turun di bawah sini. Jadi swing turun kemana arahnya? Gini. Jadi apalagi kemarin ya hari Jumat itu tekanan jualnya cukup besar. Jadi ada potensi kemana ya? Dia ada support di sini di 700. Kalau belum tertahan juga ya 615 570 gitu. Enak kalau pakai Fibo. Dulu belajar sampai ngabisin berapa botol minyak ke angin, nggak nyesel saya ngejar itu sih, menguasai Fibonacci ya. Terus DKFT, oke, sama Samimawan ini juga daily ya tuh. Jadi teman-teman nanti pakai tools trendline, teman-teman gambarin aja gini, jadi tahu selama dia masih berada di bawah atap ini ya arahnya masih ke bawah. Kalaupun naik ya paling nyamperin situ aja. Jadi DKFT resisten terdekatnya 730, sekarang dia di 710, supportnya ada di 630, resistennya ya kalau sampai naik pol-polan ya mungkin sampai 820 gitu. Kalau belum sampai 820 dia udah mudun, nah itu waspada gitu ya. Itu untuk DKFT. Rahman tadi MBMA udah, BMRI, Linus, BMRI ya, BMRI. Wow, kemarin cukup ini ya, merah gini. Jadi BMRI itu ada support di 4670, support 1, berikutnya 4530. Resisten terdekat di 4910 ya untuk BMRI. Terus emas, Arini emas. Emasnya gini. Kalau lihat di sini saya pakai MA kayak udah U-turn ya. Nah, lihat posisinya juga, kalau kamu lihat nih posisinya udah berada di bawah garis MA. Jadi gimana nih? Jadi ya potensinya lebih besar untuk dia menguji support. Supportnya di mana? Di 7175. Resistennya di 7875. Sekarang harga di 7.700 gitu ya untuk emas. Dan kalau teman-teman lihat kan lumayan ya kenaikannya emas tuh dari 3.600 sampai ke 8.500 gitu. Jadi ya ada potensinya masih terbuka, potensi melemah gitu. Ini juga pernah turun tapi kan muncul lagi dorongan belinya, yang sementara ini sih belum gitu. Jadi emasnya potensinya masih ada potensi untuk melemah gitu. Erni malam juga Bu Erni. Vienna VKTR lah sama nih, kemarin juga ada yang
nanyain VKTR nih ya. Kevin, VKTR gini bentukannya, ini kan chart daily ya. Nah, sama nih teman-teman, jadi nih kemarin tuh dia naik rebound tuh cuman bikin lower high gini bentukannya. Jadi VKTR kalau misalnya rebound dia akan tes 725 870, tapi supportnya masih terbuka sampai 580 376 gitu. Mungkin nanti dia rebound di 580, reboundnya paling tes 725, tapi habis itu selama dia belum bisa dobrak ke atas garis ini ya arahnya masih potensinya ke bawah gitu kita bacanya ya. Shirley tanya Antam, katanya Mas ini ya, Mas turun ya LM. Coba kita lihat. Iya, nah lihat Antam ini ada triangle ya teman-teman. Nah dia udah menentukan arah, ini adalah symmetrical triangle ya, jadi udah menentukan arah. Saya ukur ya targetnya ya, bentar saya ukur targetnya, bentar ya, kemana ukuranku. Nah ini dia targetnya. Target si triangle ini ada di kisaran 2740 nih targetnya triangle. Nih belum presisi, bentar ya. Jadi kalau mau pas-pasan ya ini di Fibo 0618 yaitu di kisaran 2870 ya. Ini untuk Antam. Jadi Antam nih ada, Antam tuh dari dulu ya, Antam itu dari dulu seneng banget bikin triangle. Teman-teman kalau cek di lalu-lalu dia tuh seneng banget bikin triangle. Nah ini bikin lagi nih triangle ya. Melihat bentukannya kayak gini, potensinya sih dia kayaknya pengennya ke bawah gitu ya. Jadi ke bawah mana? Support terdekat di 3560. Kalaupun dia rebound, dia paling tes ke 4040 gitu untuk Antamnya. Tadi siapa yang nanya? Shirley Sutioso itu ya, Shirley ya. Liu Vivi tanya Adaro. Ya Liu Vivi tiap minggu ada nih, saya inget soalnya namanya lucu. Adaronya begini, di sini, dia high kemarin di 2530, high di 3 Maret 2530, wah kemarin 13 Maret juga 2530. Ini kayak sama ya topnya, jadi waspada kalau misalnya belum bisa tutup di atas 2530. Ada potensi dia tes sampai ke area ini, bentar nih ya, ada potensi dia tes sampai ke area antara 2280 2530 gitu ya. Ini ada row-nya. Oke. Kira-kira seperti itu. Vario BRMS tadi udah ya. Bu Erni tanya KKGI. Kita lihat ya KKGI. KKGI nih gini bentukannya. Jadi teman-teman lihat tuh, KKGI ini kan nih, ini kita lihat chart gedenya ya biar kamu dapet view yang nah ini nih. KKGI itu dari tahun 2016 nih dia bergerak di channel ya, nih bergerak di channel, teman-teman bisa kelihatan garisnya. Nah dia ini sekarang lagi di area support kuat bangetnya ya, di sini nih, di saya zoom ya, supportnya itu di kisaran 322 300 deh ya, di kisaran itu. Jadi kalau dia masih mau mempertahankan uptrendnya secara jangka panjang, dia harus bertahan di atas itu ya. Tapi masalahnya selama beberapa bulan nih, dari bulan Oktober dia tuh nggak bisa ngelewatin 358. Jadi setiap 358 nggak bisa tutup ya, nyentuh tapi nggak bisa nutup di atas itu. Setiap deket situ guyuran keluar gitu. Jadi ya ini boleh dibilang area-area ini adalah area support kuatnya KKGI gitu ya. Tuh kan ya warawirinya di situ-situ aja. Ini bisa dilihat, ini supportnya di kisaran 320 gitu.
saat ini dia menghadapi resisten 358 ya. Itu untuk Ibu R nih, untuk KKGI-nya. Hyrule AADI. AADI gini ya. AADI-nya masih uptrend. Resistennya ada di 10.675, all time high-nya di 11.375. Supportnya ada di 9475. Ya, ini untuk AADI. Muazgas TAPG. TAPG-nya begini. Jadi resisten 1785 ini menahan dia ya. Saya ukurin lebih detail ya. Nih. Jadi resisten 1745 ini menahan dia lagi sideways, bergerak di rentang 1645 sampai 1745. 1645 1745, 100 poin di sini. Gitu. Kalau dilihat masih naik, cuman lagi sideways aja. Di situ ya rentangnya. Tutup di bawah 1645 1580 ya. Oke, itu udah TAPG. Michael sehat selalu juga. Meritan Elsa. Elsa ini potensi penurun. Nah ini ya, Elsa ini ada shooting star kayaknya bukan, tapi ini masif ya buangannya. Jadi Elsa ini ada potensi tes 610 525 ya, itu untuk Elsa. Jadi potensi pelemahannya masih sangat-sangat terbuka. Kalaupun dia ada rebound, dia akan tes 740 sama 770 gitu ya untuk Elsa. Terus kita lihat lagi. Waduh, banyak nih Setio saya bacain satu aja ya, biar teman-teman yang lain dapat giliran. Tadi BMRI-nya kan udah, berarti saya bacain kamu BRIS ya. Ini saya seneng nih saham BRIS, tapi mesti sabar emang ya. Nah BRIS gini, kalau dilihat, teman-teman lihat nih udah sering banget ya waktu mereka masih jalan-jalan di sini, saya masih pakai garis yang sama. Jadi BRIS ini arahnya kalau dilihat kan masih ke selatan, masih ke bawah ya. Nah kalau lihat potensi kemarin, potensinya masih ada terbuka tes 2040 kemudian 1755 gitu. Ini untuk BRIS ya. Resisten terdekatnya ada di 2280, tapi potensi tes support ini masih terbuka nih teman-teman gitu. Jadi untuk jangka panjang ya arahnya masih kayak begini gitu ya. Setio. Andre Herdian Dild gimana Fibonya? Kayak kita lihat DILD. Dild gini ya, kemarin kan ada triangle nih di sini ya, ada triangle. Terus targetnya itu nih, saya udah ukur nih targetnya. Mestinya targetnya ada di 189, tapi kayaknya cuma nyampe setengah dari target nih. Oh bener kan? Jadi Dild itu benar ada triangle, tapi dia nyampe target utuhnya tuh ada di 189, tapi dia cuma nyampe setengah. Abis itu udah diguyur kira-kira ya. Ya di area 167 ini resisten diguyur, jadi dia turun lagi. Ya udah, berarti dia kembali menguji area supportnya itu di 124 kemudian 111 ya. Gimana Fibonya? Kayak gini Fibonya untuk Dild. Bentar, saya perbaharui dulu. Ini seperti ini hapus aja. Nah kayak gitu tuh untuk Dild ya. Oke. Meritan tadi BMRI udah ya, nanti dilihat rekamannya di YouTube. Muazkas Bumi juga tadi udah, malah yang
kedua dari IHSG saya bacain si Bumi dulu. Yogi Gusti Kaki. Hah? Saya baru tahu nih ada saham KAQI. Iya loh. Wow, weekly. Weekly ada potensi tes support 91 sampai 75. Nih. Iya tuh, ya. Jadi ngeliatnya gini loh. Kalau bisa lihat chart gitu ya kan, kita bisa lihat visual harga di mana, kan kita bisa lihat dia kayak lagi U-turn. Jadi kalau gini kan kita lihat, oh ya dia masih ada potensi mau tes arah-arah bawah. Arah-arah bawahnya mana? Kalau pakai Fibo kita bisa lihat lantai-lantai di sini harganya gimana. Gitu. Ini lucu banget sih namanya. Palu gada sendirian dahulu, asli. ID-nya lucu banget. Lenda Mono Arfa, tanya Raja. Oke. Kita lihat Raja ya. Hendra, Rajanya masih ada potensi gini tuh. Ya. Supportnya masih ada di 2860, resisten 3630. Itu untuk Raja. Ya, masih ada potensi ke bawah. Inet tadi udah deh kayaknya. Inet udah belum ya? Udah Inet ya. Edelin, Inet udah. Saya lihatin NRCA nya aja ya. Tadi udah dibacain Inetnya. Nanti kamu nonton rekamannya aja ya. Wih, ini NRCA juga ke bawah nih. Bentar. NRCA. Loser gini loh, teman-teman. Ini loser gini. Mana ini titiknya? Ya ampun, bentar ya. $328 NRCA, di bawahnya 328, wih minus 170 gitu sih NRCA ya. Ini ketika dia break 655 ini agak berat nih. Dia sebenarnya nggak boleh break 665. Break 665 arahnya udah ke bawah. Ya itu untuk NRCA-nya. Nah, tadi ada yang nanya Raja, sekarang ada yang nanya Ratu. Iya, Malik. Raja dan Ratu. Ratu minggu ini juga tekanannya cukup besar. Jadi Ratu ada support di 4830, terus di 4310, resisten 5500 ya. Ini untuk Ratunya, jadi masih arahnya masih ke bawah. Kalau rebound tes 5500, 5100, 5500. Kalau terus melemah supportnya 4310 ya. Ini untuk Ratu. ITMG Meritan. ITMG, oke, ITMG kayaknya udah ganti chart. Bentar ya, saya lihat. Oke, betul, ITMG kita pindah ke sini. Wah, cakep. Bentar ya, saya lihat dulu. ITMG-nya gini. ITMG resisten itu ada di 27975. Kemarin ditutup 27725 ya. Jadi kalau dia ada pelemahan dia akan menguji support 26525 sampai 26. Resisten berikutnya ada di 31325. Ini untuk ITMG ya. Coba ya saya buka pakai yang simple, pakai MA20. Cakep. Ya, kalau dia ada pelemahan ya akan menguji ini sih. Area-area ini sama ini 2625 ya. Itu untuk ITMG, baru keluar dari sideways-nya ya. Arfan selamat malam juga, tetap semangat. Iya nih Mora Vario, jujur ya teman-teman, saya tuh baru tahu ada kode saham Mora loh. Wow, ke bawah ini.
nih. Ini ada double top nih teman-teman ya. Ini ada double top, neckline-nya di sini. Kita ukur aja nih pakai gini ya. Saya ukur pakai gini aja deh, more or less lah ya, di sini. Targetnya di situ. Target pertamanya ada di kisaran 2440. Supportnya 4040, 2440 gitu. Pilu banget ini. Oke. Telkom tadi udah ya, nanti lihat rekamannya. Archen Olivia nih. WIM. Bukunya besok ya, baru dikirim. Oke, WIM itu kalau kita lihat ini ya gini ya. Ini kan, ntar kita lihat di sini ya. Dia tuh arahnya kan arah naik. Cuman, nah ini WIM weekly. Jadi ini supportnya itu ada di 1675 nih di sini. Selama dia masih bertahan di 1675, arahnya sih masih naik. Ya tuh lihat ya. Minggu ini memang terlihat tekanan jualnya cukup dari 2200 nih nggak bisa nyampe gitu. Jadi untuk ukuran Fibo-nya dia ada support di 1800 sama 1675 gitu. Resistannya 2200. Jadi dia rentangnya bergerak di Fibonacci itu ya. Waspada nih kalau misal dia sampai tutup di bawah MA20 atau 1675. Berarti dia udah balik arah gitu ya. Oke. WIM udah, kita lihat CDIA. Ya, ini gimana dong? Kayak gini sih arahnya menghujam bumi. Pelik yang ngomongnya ya. Udah ini 700-615. CDIA udah pindah deh ke sini. Tuh. Ya. Arahnya ke sini ke bawah. 555. Kalau rebound paling tas 960 untuk CDIA-nya. Felicia BBRI tadi udah di pertama. Kita lihat PTBA ya. PTBA. Nah, ini waspada ya teman-teman, PTBA ini kan chart weekly ya. PTBA ini minggu ini tertahan di area Fibo 2990. Nih kalau kayak gini potensinya tes ke sini 2750, 2560 ini untuk PTBA. Ya, nih tuh teman-teman lihat nih garis Fibo yang merah ini nih. Lumayan nih ya, lumayan berkuasa nih, nggak bisa lewat sini. Nah, jadi kelihatannya potensinya besar nih untuk tes supportnya di mana di 2750 gitu ya. Friska. Oke. IPCC sama pun ini begini, udah bikin lower high. Nah gitu ya. Jadi IPCC nya seperti ini adalah chart weekly ya. Gimana ya, saya gambarnya gini deh. Nah tuh 1145 1055, resistennya 1260 gitu ya untuk IPCC nya. Kalau ada rebound tes 1260. Oke. Doit ya. Coba kita lihat Doit. Ya ini sih masih menghujam bumi Pak, Doitnya Pak. Nih. By the way Doitnya yang bayarin CFD saya nih. Ya, waktu CFD kan nyari duitnya juga di saham ya.
Nah, doit nih masih terbuka potensi support 187, resisten 268 ya. Resisten kuat di 328 nih area Fibo. Jadi doitnya masih arahnya ke bawah ya. Terus FUTR dini. FUTR sama, FUTR-nya juga sama, masih arahnya ke bawah. Oke, saya ukur ya, nih apalagi udah nyampe 4618 ya, gimana dong, arahnya ke bawah. Jadi untuk FUTR 17753 gitu ya dini. Kalau lihat daily-nya kayak gini, daily-nya kayak pelan-pelan. Kalaupun rebound tes paling 282 224 282, terus support 177, terus ya udah ke sini ya untuk FUTR-nya. ABMM swingnya lagi pada swing turun ya teman-teman. Oke, ABMM kayak gini. Bentar ya, saya perbaharui dulu ukurannya. Ya, jadi ABMM ini bergerak di rentang 2680, 2370. Kalau kita lihat lebih detail sebentar, nah begini nih ABMM ya. Jadi 3170 ini resisten yang cukup kuat untuk ABMM. 3030 juga ya. Jadi 3030, 3170. Saat ini di 2850 masih ada potensi tes 2800, 2750 sampai 27 ya. Ini untuk ABMM-nya. Oke. ASRI. BRMS tadi udah ya. Kamu tinggal lihat nanti rekamannya ya. Untuk ASRI masih potensi tes. Bentar, Fibonya saya perbaharui dulu. Jadi 105 supportnya. Bentar, 11996 supportnya ASRI. Kalau rebound tes 137, masih arahnya masih ke bawah ya. WiFi tadi kayaknya udah deh. Kok saya kayak tadi udah ngebacain tapi kok belum saya tulis ya. Sesar. Apa tadi saya sempat ngintip? Saya lihat deh WiFi. Ya, WiFi gini arahnya masih ke bawah. WiFi. Ini weekly. Kalau kita lihat ini pakai channel, jadi dia masih udah channelnya udah di dalam pergerakan turun ya. Resistennya 2090. Supportnya kalau lihat gini masih ada di 1535 ya. Ini untuk WiFi gitu. Irfan PACK pack. Ada stock split, saya adjust dulu ya. Ya ada stock split. 12 Januari. Saya nggak tahu nih chartnya ini nggak ya. Begini. Tapi kalau lihat kayak gini arahnya sih arah ke bawah. Ini kayaknya chart saya belum update. Jadi mohon maaf. Tapi kalau lihat kayak gini arahnya masih arah ke bawah. Nancy KLBF. KLBF. Waduh Nancy, gimana nih? Masih gini. Ini kalau kamu lihat ya di sini ada channel ya, garis yang merah gini.
nih ya, saya ganti ya warnanya sama hitam. Kamu kelihatan arahnya itu masih ke bawah, jadi KLBF masih tes support 935 840. Kalau ada rebound paling 1020. Ini chart weekly padahal ya, jadi kayak gitu sih untuk KLBF nya. Oh iya, udah dibacain wifi-nya. Berarti sebelum live saya tadi itu udah ngeliat wifi ya. Oke. Muas dari tadi nih. Oke, bull. Kita lihat bullnya tuh turun. Tuh, bener kan? Saya tadi juga udah ngeliat. Jadi untuk bull supportnya 324 dan tadi ditutup di 334. Masih ada potensi tes 306 202. Kalau ada rebound dia paling tes 386 484 444. Ya, ini untuk bullnya. Jadi kalau ada rebound itu ya sifatnya hanya sementara gitu sih, teman-teman. Ya, oke, semuanya udah dibacain. IGRF-nya sampai di sini dulu, teman-teman. Lanjut buka puasa bareng sama teman-teman, sama keluarga. Juga selamat mudik, sehat-sehat selalu, selamat berkumpul sama keluarga. Kita libur minggu depan, IG Live-nya kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya. Selamat liburan semuanya, sehat-sehat selalu. Bye bye, selamat malam.